Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Jaya Abbas, kelas A3 semester 2 dengan NIM 2114201125. Tujuan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan MK Ilmu Dasar Keperawatan 2 dari dosen pengampu Dr. Margaret Sugianto MKes, yaitu tentang peran perawat dalam pemeriksaan data penunjang pasien. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik adalah tes yang dilakukan dokter untuk menentukan diagnosis pasien terhadap penyakit dan tingkat keparahannya. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan saat pasien berkonsultasi dengan dokter untuk keluhan atau gejala tertentu, atau saat pasien menjalani pemeriksaan fisik secara rutin. Pemeriksaan penunjang juga dilakukan untuk menentukan langkah pengobatan yang tepat dan untuk memantau keberhasilan pengobatan pasien. Ada beberapa jenis pemeriksaan penunjang atau diagnostik, antara lain yang pertama yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel darah pasien untuk kemudian dianalisa di laboratorium. Yang kedua ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan penunjang ini seringkali dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, fungsi ginjal, serta apakah seseorang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Pemeriksaan urin dapat dilakukan sebagai bagian dari medical check-up rutin atau tidak, atau ketika dokter mencurigai adanya penyakit tertentu seperti penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, atau batu ginjal. Yang ketiga ada elektrokardiogram atau EKG. Tes ini digunakan untuk memantau kerja jantung, terutama irama detak jantung dan arus listrik jantung. Lalu ada ronsen. Pemeriksaan yang menggunakan radiasi sinar X atau sinar X untuk menggambarkan kondisi berbagai organ dan jaringan di dalam tubuh. Tes ini biasa digunakan untuk mendeteksi kelainan tulang dan sendi, termasuk patah tulang, radang sendi, dan perpindahan sendi atau dislokasi. Yang kelima, USG. Tes ini sering digunakan untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam, seperti tumor, batu atau infeksi pada ginjal, pankreas, hati, dan empedu. USG juga sering digunakan sebagai bagian dari kunjungan prenatal untuk memantau kondisi janin dan memandu dokter saat dilakukan biopsi. Yang keenam ada compact tomography scan atau CT scan. CT scan adalah pemeriksaan penunjang yang memanfaatkan sinar ronsen dengan mesin khusus untuk menciptakan gambar jaringan dan organ di dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan akan terlihat lebih jelas daripada foto ronsen biasa. Yang ketujuh ada magnetic resonance imaging atau MRI. MRI sepintas mirip dengan CT scan, tetapi pemeriksaan penunjang ini tidak memanfaatkan sinar ronsen atau radiasi, melainkan gelombang magnet dan gelombang radio berkekuatan tinggi untuk menggambarkan kondisi organ dan jaringan di dalam tubuh. Yang kedelapan ada fluoroskopi, adalah metode pemeriksaan radiologis yang memanfaatkan sinar ronsen untuk menghasilkan serangkaian gambar menyerupai video. Yang terakhir endoskopi, bertujuan untuk memeriksa organ dalam tubuh dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang kecil yang elastis dan dilengkapi kamera di ujungnya. Alat ini terhubung dengan monitor atau layar TV, sehingga dokter dapat melihat kondisi organ dalam tubuh. Kita ada interpretasi data, yaitu menentukan aspek positif klien. Lalu ada menentukan masalah klien. Lalu ada validasi data, yaitu perawat memvalidasi data yang telah diperoleh agar akurat dan dilakukan bersama klien. Lalu ada menentukan masalah klien yang pernah dialami, lalu menentukan keputusan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang peran perawat dalam pemeriksaan data penunjang pasien. Dan di sini saya ingin mengajak
teman-teman untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, universitas yang semua prodinya sudah terakreditasi B dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Jadi tunggu apa lagi guys, pendaftarannya masih dibuka loh. Yang ingin gabung bisa lihat deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton.